Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa syuhbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kajian kali ini kita akan membahas bab 15, kalimat zikir yang ringan dilisankan, tetapi memiliki pahala yang besar. Anjuran untuk berzikir dalam Al-Quran lebih dari 100 ayat menunjukkan betapa pentingnya kita mengucapkan zikir untuk menyelamatkan diri dari kejahatan dan perbuatan dosa. Zikir merupakan suatu ibadah hati dan lisan yang bisa dilakukan berulang kali atau setiap waktu. Selain itu, zikir artinya menyucikan dan meninggikan, bisa juga berarti menyebut nama Allah atau menyimpannya dalam hafalan, mengingat. Bahkan Allah berikan ini untuk orang yang senantiasa berzikir kepadanya, menyebut Rabb-Nya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan juga berbaring, yakni berupa sebutan ulu albab. Selain zikir pagi dan petang di atas, ada zikir yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bab 15.1. Zikir La ilaha illallah. Ketahuilah, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat ketaatan dan tempat istirahatmu. QS Muhammad 19. Ibnu Rajab dalam Kalimatul Ikhlas mengatakan, kalimat tauhid yaitu La ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keutamaan kalimat yang mulia ini. Di antara yang beliau sebutkan, 1. Kalimat La ilaha illallah merupakan harga surga. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar muadzin mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. HR Muslim nomor fil 373. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. HR Abu Daud 2. Kalimat La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, "Faqultu ya Rasulullah kallimni bi'amalin yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar." Qala idza fa'alta sayyi'atan fa'atba'ha hasanatan. Qalatha 10 amthaliha. Qultu ya Rasulullah inna lahu minal hasanat. Qala hiya ahsanul hasanati wa hiya tahta adh-dhunubi wa ahtatiha. Katakanlah padaku, wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan, dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah La ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat itu, La ilaha illallah, merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiq beliau terhadap Kalimatul Ikhlas 55. 3. Kalimat La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Hal ini sebagaimana terdapat pada hadits yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits marfu. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah bacaan La ilaha illallah. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiq beliau terhadap Kalimatul Ikhlas 62, bab 15.2. Zikir, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan, amalan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. HR Bukhari, nomor 992 dan Muslim, nomor 2994.
Dalam Muqaddimah Fath Al-Bari, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan keutamaan hadits tersebut sebagai berikut. Maksud dua kalimat adalah untuk memotivasi berzikir dengan kalimat yang ringan. Maksud dua kalimat yang dicintai adalah untuk mendorong orang berzikir, karena kedua kalimat tersebut dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Maksud dua kalimat ringan adalah untuk memotivasi untuk beramal, karena dua kalimat ini ringan dan mudah sekali diamalkan. Maksud dua kalimat yang berat di timbangan adalah menunjukkan besarnya pahala. Alur pembicaraan dalam hadits di atas sangat bagus sekali. Hadits tersebut menunjukkan bahwa cinta Rabb mendahului hal itu. Kemudian diikuti dengan zikir, ringannya zikir pada lisan hamba. Setelah itu diikuti dan balasan dua kalimat tadi pada hari kiamat. Makna zikir dengan disebutkan dalam akhir doa penduduk surga yang disebutkan dalam firman Allah, Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma dan salam penghormatan mereka adalah salam. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kias Yunus Sepsiapi. Bab 5 Jikir. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di antara jikir yang bisa dirutinkan setiap saat, dibaca agar lisan terus basah with zikrullah adalah 4 kalimat mulia, yaitu 1. Subhanallah, 2. Alhamdulillah, 3. La ilaha illallah, 4. Allahu Akbar. Berikut beberapa hadits yang membicarakan keutamaan jikir tersebut. Pertama, An Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahabbul kalami ilallahi arba'un, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka biayyihinna bada'ta. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah, 2. Alhamdulillah, 3. La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. HR Muslim nomor 2537. Kedua, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. HR Muslim nomor 2 Posilon 5. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Dari sini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Ketiga, An Ummi Hani'in binti Abi Talibin, qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah inni qad kabirtu wa da'uftu, atau kama qalat, famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisah. Qala, sabbihi Allah 100 tasbihatin, fa innaha ta'dilu laki 100 raqabatin tu'tiqinaha. Dari Ummi Hani' binti Abu Talib dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku pada suatu hari. Lalu saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Beliau bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat, kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. HR Ahmad 6344. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Lihat Shilsilah Shohihah nomor Kilsilah 16. Keempat, An Abdullah bin Amrinu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'ala al-ardi rajulun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar,
Wa subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billahi illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat akthara min zabadil bahr. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus, walaupun sebanyak buih di lautan. HR, Ahmad 2/98, sanadnya Hasan. Kelima, An Abi Musa qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim laylata usriya bi, faqala, ya Muhammad aqri' ummataka minni as-salam. وأخبرهم أن الجنة طيبة تربتها الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrahkan. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu, dan beritahukan kepada mereka bahwa surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar. Tanamannya adalah kalimat, Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illahu wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar. HR, Tirmidzi nomor 3/992. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Keenam, Innallaha astafa minal kalami arba'an. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Faman qala subhanallahi kutibat lahu 20 hasanatan. Aw hutta anhu 20 sayyi'ah. Waman qala Allahu akbar famithlu dhalik. Waman qala la ilaha illallahu famithlu dhalik. Waman qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih. Kutibat lahu 30 hasanatan. Wa hutta anhu 30 sayyi'atan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan, Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan La ilaha illa Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, maka Allah akan menulis 20 kebaikan baginya, dan menggugurkan 20 dosa darinya. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah akan menulis seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka akan seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dari relung hatinya, maka Allah akan menulis 30 kebaikan untuknya dan digugurkan 30 dosa darinya. HR Ahmad 2/302. Syekh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanadnya syahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang di akhir setiap salat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, dan mengucapkan penyempurna 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Rab yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. HR Muslim. HR Muslim nomor 97. Bab 15:4. Membaca ayat kursi setelah solat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a ayat al-kursiy fi duburi kulli salatin maktubatin, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. HR An-Nasai dalam Al-Kubro 9/44. Hadits ini dinyatakan syahih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Bab 15:5. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Hal ini pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'watu dhinnuni idh da'a, wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Doa Dzun Nu'un, Nabi Yunus. Ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. HR Tirmidzi nomor 3/5. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Mengenai doa Nabi Yunus alaihi salam ini juga disebutkan dalam ayat وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. QS Al-Anbiya 87/88. Demikianlah pembahasan kita kali ini, YJ. Bersumber dari buku Dahsyatnya Amalan Zikir dan Doa karya Bapak Haji Hasanadi Badni. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini membawa manfaat, menambah wawasan ilmu, dan menjadi amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kita, serta melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikannya kepada kita sekalian. Jangan lupa dukung konten ini dengan cara like, share, berikan komentar, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang turut mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis, agar segala kekurangan, kelalaian, lupa, maupun salah ucap selama pertemuan ini dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.